akan ada sebuah penculikan terhadap DOJ, dan juga untuk menghindari kecurigaan dari polisi, kemungkinan presiden dan wakil presiden akan diikut sertakan dalam penculikan itu. Nanti juga untuk DOJ-nya akan kita pastikan dia lupa ingatan karena ada obat nantinya yang mungkin kita bawa. Siapa saja kandidat presiden untuk nanti pemilu? Pasti Anda sudah mengetahuinya dong. Siapa saja kandidatnya? Karena dari klien kita sendiri mereka bilang kalau ada presiden bayangan yang bernama Lucy Purt Oklama. Karena seperti yang kita tahu, Anda juga tadi menjelaskan bahwa Lucy Purt Oklama ini menjadi presiden bayangan yang mengatur adanya tindakan politik di kota ini. Jangan sampai yang saya takutkan adalah ketika orang-orang itu, orang-orang kelas bawah mendapatkan tahta terbesar di Los Santos, itu akan menjadi musuh yang setara dengan kalian. Ini semua dari presiden dan juga wakil kan di sini. Betul. Dan juga Rendevos. Oke. Betul. Ya udah. Jadi gini aja. Nanti Pak kalau bisa jangan ada bawa identity Rendevos. Enggak. Dan mungkin nanti di pertemuan kalian akan ada sebuah penculikan terhadap DOJ, dan juga untuk menghindari kecurigaan dari polisi, kemungkinan presiden dan wakil presiden akan diikut sertakan dalam penculikan itu. Tetapi dijamin tidak akan terjadi apa-apa. Dan mungkin kita akan mempersiapkan banyak minuman juga lah untuk Pak Presiden dan wakil presiden nantinya. Oke, aman itu. Yang penting kita bicarakan di awal dulu. Boleh. Dan juga nantinya untuk tempat lokasi akhirnya itu kita nggak bisa kasih tahu karena itu nanti dari gangster yang akan gerak untuk menculik. Jadi kita akan datang untuk merekam sesuai dengan apa yang kita incar dari awal. DOJ ini bekerja sama dengan gangster apa tidak. Itu merupakan tugas utama kita. Oke. Karena selama ini mereka diinformasikan bekerja sama dengan gangster. Oke. Jadi untuk saat ini mungkin nanti juga untuk DOJ-nya akan kita pastikan dia lupa ingatan karena ada obat nantinya yang mungkin kita bawa. Dimana itu berisi racun dan juga akan diracik ulang juga. Dan biasanya yang meracik itu TC. Atau enggak nanti kita coba juga. Yang ku mau ya DOJ mempercepat pemilu itu aja sih. Soalnya sudah terlalu lama ini. Baik, dimengerti untuk itu Pak Wakil. Nanti ya, akan kita pastikan juga banyak banget pertanyaan tentang pemilihan. Itu udah pasti. Karena yang gerak itu kita semua. Nantinya untuk penculikan saja itu yang terlibat. Orang-orang yang mungkin emang bisa disebut orang-orang yang tidak terima tentang Rocksuit sudah hilang. Gitu aja. Nanti ya itulah tentang ini aja yang saya tidak enak sebenarnya. Karena penculikannya melibatkan Pak Pres dan juga Pak Wakil. Gak apa-apa. Yang penting ada pembicaraan di awal, bukan spontan. Jadi saya paham, ya kita paham. Aman aja. Kita sudah aman lah untuk hal itu gitu. Jadi bisa dibilang skenario kalian bahwa kalau bisa presiden dan wakil presiden dengan DOJ dipisahkan dengan kendaraan. Betul. Nah, bagus. Boleh. Karena kita takutnya ini DOJ ini kan selalu datang dengan pengawalan kan Pak. Saya takutnya nih justru pengawalan itu merupakan bagian dari polis. Dan nantinya mereka punya panic button ini yang bisa memanggil semua unit. Kita tidak tahu ada berapa para officer yang saat ini sedang duty. Bisa saja 40, 50 itu bisa menghambat pergerakan banget. Jadi lebih baik kita main soft, culik, udah gitu loh. Nanti bakalan banyak semua request yang akan kalian mau. Nanti di saat pertemuan tentang penculikan ini mungkin kalian berada di satu mobil ataupun di mobil yang beda. Intinya kalian akan di satu tempat yang sama. Tetapi nanti untuk Pak Pres dan Wakil Presiden nanti akan kita pisahkan. Kita akan bicara langsung secara empat mata juga apa yang kalian inginkan dan sebagainya akan kita sampaikan. Tapi dengan seolah-olah di depan hadapan dia kita juga marah-marah ke kalian. But it's clear, we got your back. Kita akan melindungi apapun yang kalian mau. Oke. Any question?
Oke, kita sudah paham. We get it. Oh, santai-santai dulu lah, Don. Bensin gimana? Oh, isi aja langsung dari selang. Semuanya palang. Turun. Get out from your car. I love you. From your car. I love you. I love you. I love you. Out from your car. Bocorin cap. Get out. Yang sendirian. Come here. Come here. Please, nobody move. Diam di tempat, diam di tempat. Jangan bertindak bodoh, oke? Oke. Stay pointing on my comment, oke? Alright, bos. Udah. Udah tuh. Gimana ya, bos? Clear. Going to pulau yang satunya itu. To the Rockswood. Naik. Zar, bawa mereka kumpulin. Green. Sabar. Dan ada dari kalian bertindak bodoh ya. Kalau nyawa kalian mau selamat. Ambil mereka, gendong mereka. Yang masih bisa gendong, mobilnya gendong. Gendong mereka. Jangan sekali-sekali panggil nama ya. Mereka udah ada matiin GPS gitu nggak? Ya, jalan bro. Cepet, jangan lama. Baru sini aja semua. Pointing. Mau kemana tuh? Sini. Bawa mereka masuk. Ini HP radionya nggak di ini, nggak bisa ya? Alat komunikasi kalian semua kumpulin di sini. Dengar gua, bawa mereka masuk. Nanti ada heli deploy. Cepetan bawa masuk. Sana. Oke tuh, depan. Oke. Dan yang namanya siapa sih? Doni. Saya. Satu melamun atau gimana sih? Masih kenal ya. Berarti orang ini tepat sekali di hadapan saya. Dan untuk presiden ataupun calon presiden dan calon wakil presiden, mungkin dirimu berdua ikut saya dan temanku. Silahkan dirimu berbicaralah terhadap si Doni ini, temanku. Boleh. Ya sudah, kamu berdua ikut saya. Bisnis yang akan ku gigit kalian. Don, kalian berdua mati, aku sendiri nih ya. Sini kalian berdua. Mak, Le. Ini ikut cepat, diri kalian. Dasar pejabat korup. Saya suka mati ini Don, ngerinya kamu dipertemukan tua muda habis ini Don. Ini kamu. Dan bercanda lihat. Gua minta satu orang buat ngerekam. Siapa yang bisa? Halo. Aku lagi melambat, sumpah nih melambat. Sabar. Unyil mana Unyil? Nyalain OBS 30. Unyil. Apa? Gue di luar, Cok. Bisa nggak itu lo bantuin gua buat ngerekam mereka? Bentar. Itu lagi OSB itu loh. Oh. Oke. Betul saya bicara dengan Mr. Doni ya? betul sir. Saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan dan saya tidak akan menyakiti Anda jika Anda tidak berbuat yang aneh-aneh, oke? Oke.
Jadi yang pertama-tama, Info kalian pada di mana? apa betul Di Anda 1082 pakai baju putih. itu adalah orang dari Aman-aman. Department of Justice? Betul, Betul. betul. Pertanyaan yang saya ajukan itu hanya pertanyaan-pertanyaan mudah yang dimana kami semuanya orang-orang bayaran yang dibayar oleh bos kami atau klien kami yang kita nggak tahu siapa namanya. Kami menjalankan tugas ini karena kami dibayar. Terus yang kedua, saya akan mengajukan pertanyaan yang pertama. Siapa saja kandidat presiden untuk nanti pemilu? Saya nggak tahu. Benar. Kandidat presiden. Yang presidennya kan mereka itu, yang di sana berdua, yang mengikuti kampanye. Hanya mereka? Berarti nggak ada kandidat lain? Nggak, menurutku nggak ada sih, Zar. Soalnya mereka yang presiden dan wakil presiden, saya hanya Department of Justice. Tapi ya namanya pemilihan umum, pasti Anda sudah mengetahuinya dong, siapa saja kandidatnya. Karena dari klien kita sendiri, mereka bilang kalau ada presiden bayangan yang bernama Lucy Port Oklahoma. Apa betul? Itu harus perlu saya jelaskan gitu. Betul, jelaskan sekarang. Secara terbuka. Ya, kenapa tidak? Oke. Jadi tuh kemarin yang bernama presiden ini itu kan dari Rockwood. And then si Uzi ini ingin memilih dia. Aku nurut dong, dikarenakan si Uzi ini adalah uncle saya sendiri, gitu. Nah, di situ menurutku dari Civilian Los Santos itu tidak ada yang menerima jikalau presidennya itu dari Rockwood, karena masih panas-panasnya dengan Rockwood saat penjajahan kemarin gitu, menurut saya. And then si Uzi ini aku sendiri untuk menjadi presiden bayangan buat menghapus kewarganegaraannya Sir Adam untuk sebagai presiden. Kenapa begitu? Biar Sir Adamnya pas menjadi presiden pertama itu tidak diturunin oleh sipilian Los Santos. Nah, sehabis itu di Lucy Port Oklahoma ini ada tugasnya juga sebagai presiden bayangan. Tugasnya itu untuk mengambil berkas dokumen yang sangat penting. Berkas? Dokumen? Ya. Dokumen tentang apa? Dokumen tentang Los Santos Police Department yang untuk menjadi petinggi Los Santos saat tidak ada kepresidenan saat itu. Berarti Lucy Port Oklahoma ini mempunyai berkas-berkas dan dokumen-dokumen penting. Belum. Seperti itu ya? Belum. Terus? Dia belum dapat dokumen itu karena dokumen itu disembunyikan oleh LSPD. Yang bisa mengambil dokumen itu adalah presiden. Oke, jadi berarti benar ya kalau Lucy Port Oklahoma ini mempunyai sangkut paut dengan politik, yang dimana seperti yang saya tahu Lucy Port Oklahoma ini setelah kami selidikin dia hanya seorang OG dari gangster yang bernama Trickstar. Agak aneh ya rasanya jika seorang anak jalanan bisa terjun ke dunia politik, apalagi sudah sampai ke ranah presiden. Betul ya? Harusnya di mana dunia atau gedung putih yang bisa dimasuki oleh pejabat-pejabat negara, tapi sekarang bisa dimasuki oleh anak-anak jalanan. I don't give a fuck dia uncle siapapun. Tidak ada, harusnya begini. Saya jelaskan kepada Anda ya. Yang memiliki hak untuk menjadi pejabat negara itu adalah orang-orang yang berkompeten dan mempunyai sekolah yang tinggi, bukan anak jalanan. Kenapa bisa-bisanya Anda menyerahkan tugas sebesar itu kepada Lucy Port Oklahoma? Karena dia orang yang terpilih dari orang-orang lain gitu, dari Sir Adam sendiri, dia ingin itu. Yang lain kemana, Cok? Ini lagi pointing. Berarti secara nggak langsung Adam ini cepat punya hubungan sama Uzi ini. Seharusnya sih begitu. Saya tidak tahu karena saya tidak 24/7 sama dia.
Berarti Anda mengakui ya kalau Anda mempunyai hubungan khusus dengan Lucifer Toklama, yang dimana Anda adalah seorang Department of Justice. Betul? Sampai situ? Tidak ada hubungan khusus sih, cuma sebatas keluarga doang. Baik. Karena klien kami meminta untuk Anda menjelaskan tentang hubungan khusus Anda dengan Lucifer Toklama, yang dimana notabene kita benar-benar nggak tahu lah si Lucifer Toklama ini punya hubungan apa seperti Anda. Tapi Anda sudah menjelaskannya tadi bahwa Lucifer Toklama adalah uncle Anda, yang dimana sekarang dia menjabat sebagai presiden bayangan di balik bayang-bayang. Oke? Sampai situ saya salah ya? Nggak ada yang salah ya? Sebenarnya itu masih dipertimbangkan sama dia juga. Dia belum terlalu setuju intinya. Jadi bukan hanya dia doang yang mencalonkan, pasti ada orang-orang lain baliknya. Jadi bukan namanya dia doang, dia mencari presiden, bukan dia sebenarnya. Gitu sih. Gimana maksudnya nih? Saya tidak mengerti nih. Bukan dia tapi ada gimana? Coba jelaskan benar. Semalam saya ketemu sama dia. Dia juga mempertanyakan soal ini. Katanya dia ditelepon sama siapa gitu, namanya Madi. Nah, dia ditelepon, katanya namanya dipanggil sama DOJ, yaitu aku sendiri. Nah, habis itu dia tidak terlalu setuju untuk menjadi presiden. Jadi dia untuk mengaju bandingkan lah istilahnya. Aju bandingkan apakah dia atau civilian yang lainnya yang dia percaya gitu. Jadi berarti belum tentu untuk gitu. saat ini kandidat presiden itu hanya satu. Iya. Adam dan itu orang yang tadi kan itu. Adam dan siapa itu namanya? Saya tidak tahu tuh. Iya, setahu saya itu doang. Tuan, kita pamit duluan Tuan. Kita sudah mendapatkan informasi bahwa banyak ini cucunguk yang lain sepertinya bertindak dalam perjalanan menuju ke sini. Jadi kita sudah mendapatkan buktinya, harusnya lebih baik kita cabut dari sini. Oke, kita pindah tempat aja kalau kayak gitu. Gimana? Mungkin bisa Tuan. Kalau mau ditarik, silahkan tarik. Tapi kalau dari kita, kita harusnya sudah selesai. Kita sudah mendapatkan apa yang kita mau dengan mereka. Belum. Kayaknya masih banyak yang saya pengen tanyakan sih sama dia. Ya, tarik aja itu. Baiklah jika begitu Tuan. Kamu ikut saya kamu. Ayo. Coba kamu bawa dia. Poin permasalahannya di sini tentang masalah orang yang bernama Lucifer Toklama. Apa hubungan Anda? Coba jelaskan. Hubungan aku sama dia hanya kekeluargaan biasa. Tidak ada apa-apa. Ya, kalau Anda berarti Anda secara langsung punya hubungan dong. Kalau dia adalah paman Anda, berarti ada hubungan khusus. Iyalah. Saya tidak bisa menyangkal itu. Iya, setara. Iya, makanya saya tanya, hubungan Anda dengan Lucifer Toklama itu apa? Entah itu ponakan, ayah, kakak, adik, pacar, atau apa? Keponakan. Berarti nama lengkap Anda siapa? Dunwatch. Anak, berarti secara nggak langsung Anda adalah salah satu keponakan dari Lucifer Toklama. Oke, itu sudah digarisbawahi. Terus saya mau bertanya, kenapa seseorang yang notabene dia adalah orang-orang yang dari dunia gelap atau pasar gelap bisa memasuki Gedung Putih dengan bebasnya pada saat pertemuan penting sedang berlangsung? Saat kapan? Ya, saya tidak tahu kapan. Kata klien saya kalau dia itu adalah salah satu kelompok ya, sepertinya kelompoknya sama seperti uncle Anda. Mungkin trickster? Kapan? Ya, saya tidak tahu kapan. Yang jelas dia memasuki Gedung Putih dengan seenaknya. Berarti secara nggak langsung dia punya hak spesial untuk memasuki gedung itu. Bahkan tanpa kalau Anda ingin memasuki Gedung Putih, Anda masuk aja, soalnya kan di situ bisa bikin KTP. Ya, bukan itu permasalahannya. Ini pada saat adanya unjuk rasa kemarin. Anda tahu kan kemarin di Gedung Putih itu ada unjuk rasa masalah kenaikan BBM? Yap. Ada salah satu homis yang sepertinya dia adalah anak trickster yang memasuki Gedung Putih dengan enaknya. Dia berbicara dengan para pejabat negara. Tidak ada. Berarti Anda tidak mengakuinya ya? Yang mana? Kan ada 2 tuh. Ada 3.
Ya, saya bertanya kepada Anda, apakah berarti kita tarik kesimpulan secara nggak langsung Anda mempunyai hubungan khusus dengan Lucifer Toklama? Itu sudah digarisbawahi. Betul? Anda mengakui itu? Iya. Oke. Make it simple. Jikalau memang Anda sudah mengakuinya bahwa Anda mempunyai hubungan khusus dengan Lucifer Toklama, itu sudah cukup sih buat kita sebenarnya. Karena seperti yang kita tahu, Anda juga tadi menjelaskan bahwa Lucifer Toklama ini menjadi presiden bayangan yang mengatur adanya tindakan politik di kota ini. Betul? Sepertinya betul. Oke, Anda sudah mengakuinya ya. Tapi menurutku ya Zara, itu masih ditimbang balik sama dia juga. Jadi bukan hanya dia gitu loh. Jadi sepertinya dia tidak mau, paling homis-homisnya atau civilian yang dia percaya dari warga lain. Alright. Yang kita pengen itu cuma bukti yang dimana adanya hubungan khusus antara salah satu OG dari trickster yang bernama Lucifer Toklama dengan Department of Justice, yang dimana mereka adalah anak-anak jalanan yang harusnya mereka itu nggak ke ranah politik, yang dimana ketika mereka melakukan sebuah tindakan yang memasuki ranah politik, itu akan menghancurkan tatanan kota yang ada di kota ini. Oke, itu bukan urusan mereka, itu bukan dapur mereka. Balik lagi, mereka cuma anak jalanan. Guys, kalian di mana guys? Pejabat negara itu harusnya diisi dengan orang-orang yang berkompetensi, orang-orang yang bersekolah tinggi, bukan anak jalanan. Harusnya Anda tahu itu, betul? Betul. Yang saya bingungkan untuk sekarang ini, kenapa bisa seorang anak jalanan bisa menduduki kursi presiden bayangan seperti yang Anda bilang? Saya tidak mengerti lah. Yang saya sebutkan itu sebetulnya jadi presiden bayangan untuk menaiki Sir Adam sama Sir Elias. Oke. Berarti Anda sudah mengakuinya bahwa Lucifer Toklama adalah presiden bayangan untuk menyaingi Adam dan Sir Elias. Iya, itu rencana. Itu rencananya ya. Iya. Oke. Jadi sebentar. Ada yang mau ditanyakan lagi, Tuan? Sebelah kita. Mungkin Tuan yang berjaket abu. Sebenarnya itu rencana ya. Sebenarnya itu rencana dari siapa yang ingin saya tanyakan? Apakah dari dirimu, seorang DOJ, atau ada rencana orang lain? Dan perihal pemilihan itu akan terjadi di tanggal berapa sebenarnya? Itu pada tanggal 25. Kenapa terlalu lama? Sepertinya sudah terlalu lama hal ini. Mau dipercepat. Cepat. Ya, betul. Bisa kamu melakukannya? Kenapa tidak bisa? Dia seorang Department of Justice saat ini. Harusnya dia bisa melakukan hal tersebut untuk mempercepat adanya pemilu. Udah tanggal 24. Tanggal 24. Bang, itu. Bang ngomong dulu bang. Wur. Kalau kau ngomong jangan di radio, Wur. Dan satu lagi, aku dapat informasi bahwa Dan kau pastiin aja kalau yang dia ingat tuh cuman sampai dia pres sama wapres diculik. Habis itu dia lupa. Intinya mereka bertiga diculik. Okay. Ada yang kurang nggak? Yang ini maksud gua kan tadi gua udah tanyain. Dia juga udah mengakui bahwa Lucifer Toklama itu mempunyai hubungan khusus dengan dia. Itu yang pertama. Yang kedua, Lucifer Toklama ini sudah menjadi presiden bayangan atau hampir menduduki kursi itu untuk menyaingi Sir Elias. Itu udah divideoin. Urusan si ini Pak Rudi. Kita gerak satset ini semuanya. Ya udah. Intinya lu make sure aja kalau dia lupa ingatan tuh sampai penculikan yang di Paleto doang. Habis itu pas dia dibawa ke sini tuh dia udah lupa nih cerita di sini. Dia nggak tahu kalau dia dibawa ke sini. Gitu aja. Aman ya? Ya udah, berarti ya gampang lah itu bisa di ini. Aman. Berarti udah nggak ada lagi mau ditanyakan. Ada lagi nggak dibutuhin? Udah, all clear lah kalau dari bilang presiden bayangan ini presiden sementara nggak sih? Seperti itu kan? Sementara, iya betul. Nah, jika sementara, kenapa ketika turunnya presiden sebelumnya, kenapa langsung saja tidak dinaikkan presiden sementara menjelang pemilihan?
Kalau dirimu berpikir seperti itu lebih bagus begitu. Itu sepertinya itu tidak ada saya, dikarenakan saya ada jadwal keluar negeri itu. Polisi di tol kanan ya, semakin cepat semakin baik. Ya. Oke, kita buat ini sederhana. Jadi begini, kita ingin diadakan pemilu cepat, seperti yang Anda janjikan. Jika tidak, Tuan Abu, ayo Tuan Abu, akan ada sesuatu hal besar yang terjadi. Oke, kita tidak ingin adanya tumpah darah. Oke, paham ya? Sampai situ ya, Sardoni ya. Oke, kita aja kalian lanjutkan ya. Mereka sudah menurunkan tank. Jadi begini, ini. saya akan meminumkan Anda sebuah obat khusus atau racikan khusus yang dimana obat ini akan melupakan sebuah kejadian selama 60 menit, yang dimana kejadian tersebut berlangsung saat Anda di pom bensin. Anda hanya mengikat sampai situ. Paham ya maksud saya ya? Paham. Saya akan Tapi meminumkan ini. Saya minta satu hal, Sir. Kalau misalnya saya saat meminum itu saya kena serangan jantung dan mati di tempat, saya minta keluarga saya jangan ada yang diapa-apakan. Aman. Obat ini bukan sebuah racun yang mematikan. Ini hanya obat yang menyerang otak untuk melupakan sebuah kejadian selama 60 menit ke belakang. Itu aja. Tapi saya punya penyakit jantung, Sir. Aman. Ini nggak berpengaruh sama jantung kok. Tenang aja. Kamu gak usah takut. Kita juga nggak akan ngebunuh Anda karena kita di sini masih butuh Anda untuk mempercepat adanya pemilu, oke? Di sini juga saya cuma pengen tahu informasi yang saya butuhkan untuk klien saya. Paham ya? Paham. Sudah, kalau begitu Anda minum. Kantong berapa Anda? Saya di kantong 755. Ya, sudah, cepat minum. Kantong cepat. Kita ingin pokoknya Anda hanya mengingat saat Anda hampir diculik dengan siapa tadi, Sir Elias atau siapa tadi? Ya itulah. Mobil aja. Sir Adam dan Sir Elias. Anda akan melupakan kejadian yang ada di Cayo seluruhnya. Oke, say goodbye. Thank you, Sir Doni. See you next time. Permisi Tuan. Ya, mus Tuan. Ya, selamat datang. Oke, tadi dapat informasi dari Grand Devos. Silakan diceritakan apa informasi kalian yang dapatkan. Guys, prosen semua guys. Alright. Jadi begini, Tuan. Untuk yang Tuan minta tentang masalah hubungan Lucifer Toklama dengan Department of Justice itu ternyata benar adanya bahwa Department of Justice yang bernama Doni ini adalah salah satu keponakan dari Lucifer Toklama, yang dimana Lucifer Toklama ini bergerak dari balik bayang-bayang untuk menyaingi presiden sekarang, Tuan. Kita juga tadi udah berusaha kidnapping dia, menyewa beberapa kelompok di bawah tekanan dan ancaman, ternyata memang benar adanya. Dan kami juga punya bukti yang sangat kuat bahwa dia melakukan adanya kerjasama antara Lucifer dengan para ini mau tinggi DOJ. Kan udah deket, tinggal naik dong. Gua tarik dulu nih. Alasannya mereka bekerja sama apakah didapatkan juga? Ya, yang jelas si Doni ini adalah keponakan dari Lucifer Toklama, Tuan. Untuk buktinya itu berbentuk video dan rekaman, Tuan. Kami bisa kirim atau email langsung ke Tuan jikalau memang Tuan menginginkannya. Oke. Alright. Ada lagi informasi lainnya? Dengan ini juga Tuan, tentang rumah sakit yang bekerja sama dengan LSPD itu juga ada bukti videonya Tuan. Jadi kita punya bukti video antar DOJ yang bekerja sama dengan gangster dan juga IMS yang bekerja sama dengan LSPD. Semuanya kita punya buktinya Tuan. Apa yang kita takutkan kemarin berarti sudah kita dapatkan jawabannya. Dari kalian-kalian ini yang beroperasi untuk mengangkat sebuah atau dua orang yang akan menjadi presiden, tanggapannya bagaimana? Karena kita lihat sendiri dari handphone masing-masing adanya pemberitahuan dari DOJ sendiri kan tadi. Betul Tuan. Gimana? Betul Tuan.
Untuk kita dari White Tiger, kita bisa pastikan untuk masa sekarang presiden dan wakil presiden berada di genggaman kita, Tuan. Berada di tangan pilar. Mereka akan bergerak sesuai dengan arahan kita juga, Tuan. Sebenarnya diriku sudah menanyakan kepada mereka, kenapa mereka ingin menjadi presiden. Kenapa mereka menggebu-gebu sekali ingin jadi presiden. Dan mereka mengatakan mereka ngerasa ada sistem yang bobrok di Los Santos. Tidak adilan itu terlihat jelas. Dan mereka juga ingin membalas dendam kepada LSPD karena mencaci maki mereka, terutama presiden dan wakil presidennya. Serta banyaknya tuduhan tentang mereka yang dimana dilibatkan terhadap perangan yang disebabkan oleh LSPD sendiri. Tepatnya di sini, Tuan, di Rockwood. Jadi mereka sangat-sangat benci terhadap polisian itu, Tuan. Alright. Oke, berarti tadi dari pihak merah ini kalau memang divalidasi oleh DOJ-nya itu sendiri, fungsi bayang-bayang itu apa? Nah itu Tuan, tadi saya tekankan ke dia pun, saya bertanya maksud dari presiden bayangan itu apa? Apa gunanya? Ternyata dia sendiri pun tidak mengetahuinya, Tuan. Kita pun nggak tahu. Untuk seorang anak jalanan yang notabene mereka ini nggak sekolah dan nggak punya pendidikan, kenapa bisa masuk ranah politik? Itu saya tegaskan dari awal ke si Doni ini. Tapi dia sendiri pun tidak mengetahuinya, dia menutupinya. Saya juga sudah bertanya soal orang-orang yang masuk Gedung Putih dengan seenak jidat, yang dimana mereka itu bukan para pejabat negara tapi bisa memasuki Gedung Putih dengan seenaknya, bahkan bersenjata. Dia sendiri pun tidak mengetahuinya, Tuan. Yang jelas di sini bisa kita garis bawahi adanya kerjasama dengan Department of Justice dan Lucifer Oklahoma ini. Cuma itu yang bisa kita garis bawahi, Tuan. Ya berarti kan apa yang kita takutkan itu berarti benar, ada presiden bayangan. Apa fungsinya itu kita belum tahu. Sementara kita lihat tadi informasinya dari tanggal, harusnya internasional hari ini diundur ke tanggal 25, terakhir adalah 24 kalau nggak salah kan. Berarti maju. Betul. Dari 25. Betul. Yang mesti kita takutkan adalah apa guna bayang-bayang tersebut. Jangan sampai bayang-bayang, meskipun oke lah dia bayang-bayang hanya menjadi presiden 10 menit atau mungkin berhari-hari, tidak sampai berbulan. Tapi kalau kita sudah melihat ada presiden yang tidak pantas, ada kemungkinan dia membuat kebijakan yang abnormal. Entah membuat waran terhadap kalian sebelum dia turun jabatannya atau apapun itu, ada kemungkinan terjadi. Oleh sebab itu kalian waspadalah ya. Itu saja dariku. Untuk yang terakhir permintaan saya, adakah bukti mereka masih menyimpan surat pembebasan Rockwood ini? Nah, untuk perihal masalah berkas pembebasan Rockwood itu sendiri, sepertinya saya sudah tanyakan tadi, Tuan, kepada si Department of Justice ini. Ternyata bukti itu dipegang oleh pihak LSPD untuk saat ini. Jadi benar-benar sangat sulit untuk mendapatkannya, Tuan. Oke, LSPD lagi. So, langkah apa yang akan kalian lakukan untuk membuktikan bahwa surat itu masih ada, surat itu masih di tangan mereka? Kalau untuk langkah, Tuan, mungkin untuk sekarang kita harus menjadikan presiden dan wakil presiden itu menjadi sah, benar menjadi presiden, supaya mempermudah langkah kita untuk keluar masuk LSPD juga, Tuan. Mungkin akan ada beberapa kacung yang akan kita kirimkan ke sana untuk mengambil dari dalam tanpa membuat peperangan di Los Santos. Oke. Kalau menurut saya seperti itu, Tuan. Berhati-hati, kita sudah punya track record ketika ada, ya bisa dibilang relasi dari Rockwood menjabat jadi
ya petinggi lah ya di sana. LSPD pun tidak ingin tunduk. Jadi meskipun kita sudah mempunyai relasi di sana, kemungkinan besar ada kejadian yang sama, tidak ingin tunduk, tidak ingin patuh, dan mungkin sulit juga. Ya anyways, meskipun mereka memegang dokumen-dokumen itu, kita masih punya yang namanya dokumen yang aslinya juga. Aku hanya ingin melihat mereka apakah masih menyimpan. Jika tidak, ada kemungkinan dokumen itu sudah hilang atau akan dihilangkan. Itu aja sih. Kalau memang langkah terakhir kalian adalah menjadikan pion kalian adalah presiden, itu urusan kalian. Dengan catatan, setelah dia menjadi presiden, bikinlah dan suruhlah presiden itu membuat lagi keterangan bahwa Rocksuit itu benar-benar milik governmentnya sendiri atau kedaulatan sendiri lagi. Dipahami? Paham, Tuan. Dipahami, Tuan. Oke, ada lagi pertanyaan, pendapat, atau saran ke depannya? Mungkin satu hal lagi, Tuan, tentang bukti yang kita terima perihal IMS itu terlibat penyerangan itu. Mungkin itu bisa membawa nama-nama petinggi LSPD nantinya, karena tidak mungkin seorang perawat menawarkan diri untuk ikut tempur. Itu pasti dari polisi yang menawarkan. Jadi kemungkinan besar itu bisa menyeret nama-nama petinggi, yang dimana presiden di sini pun, calon presiden itu menegaskan kalau dia tidak suka dengan dua nama, yaitu Archie dan Lamar, karena mereka mencaci maki presiden itu di saat calon presiden itu mengenalkan diri di LSPD. Jadi kemungkinan terbesar akan ada pembebasan tugas terhadap polisi-polisi itu, Tuan. Kemungkinan besar jikalau court itu dimenangkan oleh presiden itu sendiri. Kalau kalah? Kalau kalah, saya rasa tidak mungkin, Tuan. Kita juga punya backup plan untuk hal itu. Oke, Ganbate, saya ingin melihat apa yang kalian rencanakan dalam waktu mungkin kurang dari 24 jam ya, terhitung dari sekarang internasionalnya. Jika kalian gagal, baliklah ke Rocksuit, kita akan memulai plan B. Plan B itu yang sama seperti kita lalui, bicarakan kemarin. Ada kemungkinan kita akan melakukan ya mungkin apa yang mereka lakukan kepada kita. Itu aja. Deal semuanya? Deal. Deal, Tuan. Ada lagi informasi lainnya? Informasi tentang Lucifer Oklahoma ini, dia berasal dari Trickster, Tuan, dan saat ini Trickster menjadi High Warrant dari LSPD. Jadi mereka yang menjadi High Warrant, menurutku untuk menjadi presiden bayangan sepertinya cukup sulit harusnya, Tuan. Cuman nyari sinilah kebingungan di kita juga, Tuan. Itu bukan kebingungan kamu saja, kita juga maksudnya. Makanya kemarin ada pembahasan, kenapa setiap mereka yang tertangkap itu mudah sekali, ringan sekali. Dan sudah dibuktikan oleh TC tadi bahwa mereka memang ada koneksi kepada DOJ. Berarti sudah terjawab semuanya. Kenapa mereka itu selalu lolos? Ya karena ada cuci tangannya orang-orang dalam mereka juga. Itu terserah kalian mau diapakan orang-orang bawah itu. Karena yang jelas visi misi kita kan tidak ada yang namanya politik dengan yang namanya Los Santos. Itu terserah kalian saja, karena itu sudah berbelok. Jangan sampai yang saya takutkan adalah ketika orang-orang itu, orang-orang kelas bawah mendapatkan tahta terbesar di Los Santos, itu akan menjadi musuh yang setara dengan kalian. Karena apabila presiden bayangan itu yang menjadi presiden tetap, maka dia punya kuasa atas segala militeri yang ada di Los Santos. Ingat itu. So be careful buat kalian.